Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Natalia Donata dengan NIM 3120101660 kelas A sore semester 4 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mata kuliah Bahasa Inggris, dosen pengampu Bapak Malikul Hafiz Magister Pendidikan. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang simple past tense. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari dalam simple past tense, yaitu yang pertama fungsinya, yang kedua karakteristiknya atau ciri-cirinya, yang ketiga formulanya. Langsung saja kita pada pembahasan dan terlebih dahulu akan memaparkan fungsinya. Simple past tense ini adalah kegiatan yang telah terjadi di masa lalu. Contohnya, Abdul main basket kemarin. Jadi ada kata kemarin, artinya sekarang dia sudah tidak main basket lagi. Kemarin dia main basket. Contoh yang kedua, bulan lalu mama pergi ke pantai. Jadi di bulan yang lalu dan sekarang dia sudah tidak ke pantai lagi. Contoh yang ketiga, mereka makan pizza tadi malam. Hari ini mereka sudah tidak makan pizza lagi. Jadi sebuah kegiatan yang sudah terjadi di masa lalu atau kemarin atau kapanpun itu, maka kita akan menggunakan simple past tense. Jadi apapun kegiatan yang telah kita lakukan, entah itu kemarin, entah itu tadi malam atau minggu lalu, maka akan menggunakan simple past tense. Nah, apa-apa sih ciri-ciri dari simple past tense? Yang pertama yaitu ciri-ciri simple past tense adalah ia menggunakan a verb of time, yaitu yesterday atau kemarin, last bla 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 atau lalu. Contohnya, last week, minggu lalu, last year, tahun lalu. Nah, untuk last ini biasanya tepat sebelumnya. Contohnya, last week, minggu lalu Nah, kalau kita menggunakan last week itu tepat 1 bulan sebelumnya. Sedangkan ago ini juga berarti lalu, tapi lebih dari 1. Misalnya 2 days ago, 2 hari lalu. 3 years ago, 3 tahun yang lalu. This morning, tadi pagi. Kemudian ciri-ciri yang kedua menggunakan verb to. Ciri-ciri verb to yang pertama biasanya diakhiri dengan ed. Contohnya adalah visit menjadi visited. Ada ed di belakangnya. Kemudian cook menjadi cooked. Ada ed di belakangnya. Nah, ciri-ciri yang kedua, jadi tidak semuanya menggunakan ed. Irregular verb itu ada yang berakhiran dengan oud. Jadi berakhiran dengan oud. Contohnya boy menjadi boat. Kemudian think menjadi thought. Selanjutnya biasanya ada evt di belakangnya. Ini biasanya untuk kata-kata yang berakhiran evt. Contohnya adalah keep menjadi kept, sleep menjadi sleep. Jadi ada evt-nya di belakangnya. Ciri-ciri yang ketiga menggunakan to be, was atau were. Jadi kan ada 2 kalimat nih dalam bentuk simple past tense. Ada kalimat nominal dan juga kalimat verbal. Untuk kalimat nominalnya dia menggunakan to be, was atau were. Nah, was ini digunakan apabila subjeknya I, she, he, it. Sedangkan were ini digunakan untuk you, we, they. Nah, selanjutnya kita akan latihan kapan sih kita menggunakan was dan were. Ingat ya, kalau was itu digunakan untuk
ketika subjeknya itu I, she, he, dan it. Sedangkan kalau word itu digunakan buat you, they, we, kemudian benda. Lebih dari satu itu ada s-nya. Sekarang kita ke contoh yang pertama. Mr. Pahan bla 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 tried last night. Nah, Mr. Pahan karena dia ini adalah satu orang atau he, maka to be yang digunakan adalah was. Maka menjadi Mr. Pahan was tried last night. Contoh yang kedua, the cat ada s-nya di sini, maka dia menggunakan were. Dan contoh yang ketiga, V and Jack dua orang, maka dia menggunakan were. Ingat hanya lihat dari depannya saja, maka tidak perlu melihat di belakangnya. Yang keempat si hanya satu orang, maka yang digunakan was. Itu contoh penggunaan was dan juga were. Nah, verb duanya itu ada regular verb dan irregular verb. Kalau regular verb contohnya seperti arrive, ask, dan banyak lagi contoh regular verb. Nah, regular verb ini verb 2 dan juga verb 3-nya dia itu menggunakan ed di belakang. Jadi untuk selanjutnya irregular verb bentuknya memang tidak teratur, jadi kita memang harus hafal seperti go, went, gone, ate, eat, eaten. Kemudian ada find, found, dan found, dan sebagainya. Ini adalah irregular verb. Banyak sekali irregular verb yang bisa kalian cari di internet dan bisa kalian hafalkan. Selanjutnya kita ke contoh. Mana sih yang merupakan simple past tense dan mana yang bukan? Contoh yang pertama yaitu Mr. Agus went to Bali last week. Di sini ada kata went in verb 2 dari to. Kemudian ada kata last week. Ini adalah a verb of time dari simple past tense. Jadi kalimat pertama adalah simple past tense, sedangkan kalimat kedua cookie, drink, banana. Jelas karena tidak menggunakan verb to, berarti dia bukan simple past tense. Yang ketiga, Imin was playing games. Meskipun di sini ada was-nya di sini, tapi dia menggunakan ing, bukan menggunakan verb 2. Maka yang ketiga bukanlah simple past tense. Selanjutnya formulanya. Formulanya ada dua. Yang pertama ada kalimat verbal, ada kalimat nominal. Kalimat verbal dalam simple past tense biasanya menggunakan did. Did adalah dalam bentuk verb 2-nya yaitu menggunakan went, cut, read, cooked, ada drop, dan said. Untuk kalimat nominalnya dia menggunakan to be, was, atau were. Kalimat nominal ini biasanya was atau were diikuti dengan adjective, noun, dan adverb. Dari kalimat nominal adalah untuk kalimat positifnya subject plus was atau were plus adverb atau noun dan adjective. Contohnya, Jimmy di rumah tadi malam. Kalau dalam bahasa Inggrisnya menjadi Jimmy was at home last night. Kalimat negatifnya adalah subject plus was atau were plus not, ingat ditambah dengan not, dan plus a verb atau noun atau adjective. Contohnya, Jimmy tidak di rumah tadi malam. Berarti dalam bahasa Inggrisnya Jimmy was not at home last night.
Jadi tambahan was not kalau positif itu hanya was, tapi jika negatif itu ditambahkan not. Sedangkan untuk kalimat interrogatif maka to be-nya di depan. Jadi was atau were-nya itu di depan. Kemudian ditambahkan subjek, ditambahkan dengan adverb atau noun atau adjective. Contohnya adalah apakah Jimmy di rumah tadi malam? Dan dalam bahasa Inggrisnya was Jimmy home last night. Jadi was atau were-nya kita tetapkan di depan. Sedangkan untuk kalimat verbal positifnya dia menggunakan subjek plus verb 2 plus objek. Contohnya adalah Ani membeli sebuah mobil kemarin. Maka bahasa Inggrisnya Annie bought a car last week. Sedangkan kalimat negatifnya adalah subjek plus did not plus verb 1 plus objek. Contohnya adalah Ani tidak membeli sebuah mobil minggu lalu. Karena dia menggunakan minggu lalu, maka yang dipakai adalah simple past tense. Dalam bahasa Inggrisnya, Annie did not buy a car last week. Sedangkan untuk kalimat interrogatifnya adalah did plus subject plus verb 1 plus objek. Contohnya, apakah Annie membeli mobil minggu lalu? Maka dalam bahasa Inggrisnya adalah did Annie buy a car last week. Ingat, jika dia kalimat positif maka dia memakai verb 2. Hanya verb 2 yang digunakan untuk kalimat positif. Sedangkan kalimat negatif dia menggunakan did not plus verb 1. Kalimat interrogatif did-nya disimpan di depan. Baiklah, sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam perkataan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround myself